Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mengalami kelelahan, nggak berenergi, sulit tidur, uring-uringan gitu ya. Apalagi di masa pandemi, stresornya banyak banget. Dari internal, eksternal, lingkungan, tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah kalau Anda mengalami beberapa hal yang tadi saya sebutkan, Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda mengalami kelelahan mental. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mental fatigue masa kini. Namun sebelum kita membahas tentang mental fatigue masa kini, kita akan membahas terlebih dahulu nih. Ini tepat 2 minggu setelah lebaran gitu ya. Nah gimana sih caranya untuk membangun mood kerja setelah liburan, terutama lebaran? Kita akan bahas satu-satu. Kita lihat poin yang pertama. Pikirkan hal yang menyenangkan di tempat kerja. Coba deh, di tempat kerja biasanya kita punya teman-teman yang very close friend gitu ya. Sahabat banget, sering tempat bercanda, curhat, seru-seruan bareng, ketawaan bareng gitu ya. Ngebodor bareng juga mungkin gitu. Nah, pikirkan hal-hal yang positif yang ada di tempat kerja kita. Mungkin salah satunya tadi teman, bercandaannya, atau di tempat kita ini ada taman-taman yang indah gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa memboost up spirit kita, semangat kita untuk bisa kembali ke tempat kerja, bisa kerja lagi setelah happy-happyan liburan. Kita juga bisa happy-happyan di tempat kerja kalau kita memandangnya sebagai sesuatu yang positif gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Catat hal-hal yang dapat memotivasi. Sering banget ya kita lihat itu kayak, di komputernya ini ada tulisan yang gini, di komputer ini ada tulisan begini gitu ya. Jadi penting bagi kita mungkin salah satunya adalah mencatat hal-hal yang dapat memotivasi, adalah kita tulis tuh kata-kata mutiara gitu ya. Terus kita tempelin deh pakai sticky notes gitu ya di komputer kita atau di laptop kita, yang mana ini bisa memotivasi gitu ya. Misal tulisannya, ayo kerja lagi, nabung lagi biar bisa liburan lagi. Nah gitu juga bisa penting ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Datang lebih pagi. Nah seringkali kita kan dari ibu bapak kita dari dulu gitu ya, kalau bangun jangan siang-siang, nanti rezekinya dipatok sama ayam gitu. Nah begitupun kalau kita ingin membangun semangat kerja, kita harus datang lebih pagi supaya rezekinya lebih bagus, suasananya lebih bagus, dan pastinya lebih fresh. Kenapa? Kalau udah siang pasti kan ya kena macet lah segala macam, akhirnya moodnya udah down duluan di jalan sebelum nyampe tempat kerja. Kalau datang lebih pagi kan ya relatif tidak terlalu macet, apalagi kalau kita tinggal seperti di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Jangan lupa sarapan pagi. Nah, penting bagi kita untuk sarapan atau memberikan asupan yang baik gitu ya. Namanya kita juga body kita, tubuh kita ini kan kayak mobil ya. Nih, mobil akan mogok, nggak bisa jalan kalau nggak dikasih bensin atau bahan bakar. Sama halnya dengan tubuh kita nih. Kalau bisa kita sarapan pagi dulu sebelum kita pergi ke kantor. Karena dengan sarapan, apalagi dengan asupan yang bergizi, ini bisa menghasilkan atau memunculkan hormon dopamin gitu ya. Bisa membuat kita jauh lebih bahagia. Oke, kita lanjut poin yang terakhir, yang kelima. Mulai kerja secara perlahan. Oke, tahu setelah liburan kemarin pasti banyak banget kerjaan yang harus ditinggalkan. Berarti ada ini numpuk nih, deadline-nya banyak banget gitu ya. Tapi kalau bisa selesaikan secara gradual, secara bertahap, jangan langsung plek. Karena aduh banyak banget tugasnya mau diselesaikan secara langsung. Nggak boleh ya, harus bertahap supaya kita nggak juga stres gitu. Supaya nanti moodnya berjalan dengan baik untuk kembali bekerja setelah liburan. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan, mengembalikan mood kerja setelah liburan. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya ini seru banget kita membahas gimana caranya membangkitkan kembali, mengembalikan mood kerja setelah liburan. Apalagi kemarin 2 minggu yang lalu kita liburan lebaran gitu ya. Entah ya mungkin ada yang nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung, tetap aja libur gitu ya. Dan cara mengembalikan mood kerja itu gimana sih? Karena kadang-kadang setelah kerja itu kayak it's really hard to find out the spirit to be back to always gitu ya. Jadi kayak susah banget untuk mengembalikan semangat kita untuk kembali bekerja di kantor gitu ya. Oke, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Lucy Kusma, seorang transformation coach. Selamat pagi Mbak Lucy, apa kabar?
Selamat pagi Mas Raden, kabar baik dong, kabar Kabar baik. baik, selalu terpancar dari aura positif dari Mbak Lucy nih ya. Oke, Mbak Lucy, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang kayaknya ini menjadi dilema dari setiap orang setiap habis libur panjang gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa ngembaliin lagi mood kerja setelah liburan. Karena itu kayaknya susah banget gitu ya. Kita sudah attach banget sama yang namanya liburan, apalagi ketemu sama keluarga gitu. Nah, yang pertama adalah dengan memikirkan hal-hal yang menyenangkan di tempat kerja. Mungkin di tempat kerja kita punya very close friend, sahabat dekat, biasa bercandaan bareng, ngebodor bareng gitu ya di kantor. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus ditekankan, harus ditanamkan dalam pikiran supaya kita bisa mood kerja lagi nggak sih, Mbak Lucy, gimana nih? Iya, emang mood ini menarik ya. Ya. Kan sebetulnya mood itu bisa berlangsung beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari. Kalau udah parah bisa jadi minggu gitu kan ya. Karena mood itu sebetulnya sangat mempengaruhi persepsi dan cara kita berpikir gitu, Mas Raden, gitu Mhm. ya. Contoh misalnya kalau happy atau good mood lah gitu ya, itu kan akan menggiring kita jadi punya pemikiran-pemikiran yang lebih positif, ya enggak, lebih Mhm. kreatif. Contoh misalnya kalau lagi good mood dikasih kerjaan apa aja gitu kan, sebetulnya meskipun kerjaannya banyak, kita happy-happy aja, ngerjainnya ringan-ringan Mhm. aja gitu kan. Karena kita lebih positif gitu Yes. kan. Dan kita jadi less analytical pada saat kita lagi good mood. Menarik kayak suka dengar kan quotes yang gini, kalau minta sesuatu sama mama pas dia lagi senang gitu kan. Yes. Karena memang kita jadi less analytical, atau kalau bosnya lagi arah anginnya bagus gitu, boleh minta approval gitu kan. Itu karena memang kita jadi less analytical pada saat kita lagi good mood gitu ya. Dan kalau lagi bad mood ya sebaliknya, kita lebih looking inward gitu kan. Kita sangat penuh dengan sibuk dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Maka jadi sebetulnya mood itu sangat mempengaruhi persepsi dan pemikiran-pemikiran kita. Apa yang bisa mempengaruhi mood nih, Mas Raden gitu. Tadi kan Mas Mhm. Raden nanyain memikirkan hal yang menyenangkan gitu ya. Yes. Coba sebelum itu aku pengen jelasin sedikit aja Mas Raden. Yang mempengaruhi mood itu ada 3 hal nih Mas Mhm. gitu ya. Yang pertama adalah sebetulnya kondisi fisik kita Ah. gitu ya. Yang kedua kondisi mental, mindset pikiran kita, emosi kita gitu ya. Jadi fisik, mental, dan yang terakhir adalah lingkungan kita gitu ya. Jadi sebetulnya ada 3 hal yang sangat mempengaruhi moodnya kita. Nah, tadi pertanyaan Mas Raden kan, kalau mikirin hal-hal yang menyenangkan, ngaruh nggak sih ke mood Ah, gitu ya, Mas betul. Raden ya? Yes. Ya. Nah, sebetulnya ngaruh banget Mmm. karena sebetulnya kalau kita lihat tadi apa yang mempengaruhi mood kan salah satunya adalah mental pemikiran kita gitu ya, mental mindsetnya kita. Nah, pada saat mikirin hal-hal yang menyenangkan itu kita jadi lebih positif, mood kita jadi lebih bagus karena mood kita juga dipengaruhi dengan gini. Pada saat kita tadi kan mental gitu ya, mental atau mindset, kata-kata maupun imajinasi kita menjadi sangat penting dalam mempengaruhi mood kita. Contoh misalnya kayak mau live program kayak gini gitu ya. Mhm. Kita bayangkan nih pikiran hal yang menyenangkan. Kalau kemudian words-nya, kata-katanya atau imajinasinya seperti ini. Kalau live program itu serem loh ya, nggak boleh salah. Terus studionya tuh dingin banget, semua orang seliweran sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kita kayaknya sendirian banget dan berhadapan dengan kamera. Yang pokoknya hati-hati banget, nggak boleh salah. Lah ya moodnya jadi gimana gitu kan. Jadi kata-kata itu sangat penting pada saat kita mau mengubah mood kita. Atau contoh sebaliknya misalnya kalau seperti ini nih ya. Kalau live program itu menyenangkan loh gitu ya. Kita jadi sangat fleksibel, bisa ngomong apa aja gitu. Dan sangat tergantung situasi. Pertanyaan-pertanyaannya juga bisa berubah-ubah tergantung dari obrolan kita. Asik banget loh kalau live program itu. Nah kan moodnya jadi berubah Mas. Mhm. Nah itulah memikirkan hal yang menyenangkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan imajinasi yang tepat. Itu bisa sangat mempengaruhi mood kita. Nah, itu dia tadi ya, sangat berpengaruh ternyata ya. Jadi tadi ada 3 faktor, faktor fisik, mental, dan juga lingkungan ya. Kalau dicatat dari apa yang dikatakan sama Mbak Lucy ini sangat luar biasa. Kita lanjut poin yang kedua, Mbak Lucy. Catat hal-hal yang dapat memotivasi. Penting nggak sih? Maksudnya kayak kita kan sering tuh kita dapat kata-kata mutiara gitu ya. Terus kita tempel pakai sticky note di depan layar komputer atau laptop kita atau hal-hal yang lain yang dapat memotivasi kita. Ini menjadi sangat penting juga ya Mbak Lucia untuk bagaimana kita kembali mood bekerjanya itu meningkat gitu. Iya, iya. Bisa ya. Tapi kalau dari aku, mencatat hal-hal yang memotivasi itu sangat penting ditindaklanjuti oleh action.
Ya. Yes. Jadi kalau hanya kata-kata motivasi itu sejenak hilang tuh, Nah, ya tidak kan? hanya redaksinya Eh, aja ya. Iya, karena gini, maksudnya apa sih kita menggunakan kata-kata yang motivasi supaya kita mengeluarkan hormon-hormon yang tepat di dalam tubuh kita Hmm. ya, supaya otak kita memerintahkan tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon yang tepat. Contoh misalnya dopamin gitu, kita jadi lebih semangat gitu ya, Hmm. lebih punya sesuatu mengarah kepada tujuan tertentu. Nah, kemudian kalau nggak ditindaklanjuti sama actions, ya hilang. Tapi begitu kita tindak lanjuti sama actions dan ada progres, maka hormon itu akan muncul lagi dan kembali menguatkan kita, membuat kita jauh lebih punya mood yang lebih baik lah kalau dalam kaitannya dengan mood gitu ya. Jadi penting pada saat mencatat segala sesuatu yang bentuknya motivasi, pastikan ditindaklanjuti dengan aksi supaya ada progres gitu ya, supaya ada tindakan nyata yang akhirnya membuktikan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Nah itu yang bisa terus-menerus meningkatkan mood kita, Mas Raden. Karena motivasi itu kayak soda ya, kayak minuman bersoda gitu, jus gitu ya. Kalau terus dibiarin lama-kelamaan ya hilang. Harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa motivasi itu works untuk kita. Yes. Kalau aku pengalamannya gitu sih. Oke, berarti memang motivasi ini menjadi sangat penting, tapi tidak hanya sekadar redaksi, tapi ada tindakan juga ya. Jangan sampai no action talk only gitu ya, atau no action write only gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga nih Mbak Lucy. Datang lebih pagi gitu. Selain mungkin karena suasananya lebih sejuk mungkin, lebih fresh, hubungan dengan mood kerja ketika datang lebih pagi seperti apa sih Mbak Lucy? Ya, itu balik lagi ya. Kalau kita bicara soal mood, aku mau ngingetin nih Mas Raden. Mood itu kan sangat personal gitu ya. Apa yang membangkitkan mood Mas Raden akan sangat berbeda dengan apa yang membangkitkan moodnya Lucy. Kan tadi sangat terpengaruh dari kata-kata yang diucapkan, imajinasi kita, emotional state-nya kita gitu kan. Tapi juga sangat terpengaruh oleh bagaimana proses kita berpikir gitu ya. Kalau orang pagi tentu datang lebih pagi seneng gitu ya. Tapi kalau orangnya orang siang gitu yang memang tidak suka kerja pagi-pagi, itu different case gitu ya. Nah, ini yang aku mau sampaikan adalah kalau tadi salah satu faktor yang mempengaruhi mood itu adalah lingkungan gitu ya. Nah, datang lebih pagi sebetulnya kan ngaruh ke situ ya, nyangkut ke situ ya, Mas Raden ya. Betul. Bagaimana kita men-setting environment-nya kita. Contoh katakanlah aku orang pagi misalnya, orang yang seneng pagi-pagi karena pagi-pagi buat aku tuh seger gitu kata Mas Raden tadi ya. Jadi datang lebih pagi itu bagus untuk meningkatkan mood aku karena aku tahu aku mau nge-setting nih. Aku mau nge-setting environment yang tepat yang ngebuat aku lebih nyaman gitu, seger, sepi, ya santai, mataharinya terasa gitu kan, itu yang lebih cocok buat aku. Tapi nggak works untuk semua orang karena semua orang punya preferensi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi memang lebih kepada datang lebih pagi itu adalah setting environment, cara kita ngeset lingkungan kita supaya kita bisa ngeboosting moodnya kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, Mas Raden harus penting tahu sebetulnya setting seperti apa yang cocok untuk saya sehingga saya bisa meningkatkan mood saya. Oke. Jadi nggak serta-merta gitu loh datang lebih pagi itu bagus, belum tentu ya. Kalau orangnya nggak senang pagi ya nggak cocok buat dia. Oke, jadi kita juga harus lihat-lihat ya ini orang pagi, orang siang atau orang malam gitu ya. Biasa shift malam suruh datang pagi kan ya jadi burden juga ya, jadi beban juga malahan ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Jangan lupa sarapan pagi. Nah, ini banyak sekali orang yang skipping the breakfast gitu ya. Apalagi untuk yang kerja di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Medan, dan lain sebagainya. Skipping the breakfast yang ternyata yang katanya bisa diet gitu ya supaya gak gemuk, tapi ternyata ngomongin sarapan ini bagus ternyata untuk membangkitkan mood karena ya sekali lagi ngomongin kerja kan harus fokus. Nah dengan sarapan kita bisa lebih fokus gitu ya Mbak Lucy atau gimana nih? Iya, balik ke tadi tuh Mas Raden tuh kan yang mempengaruhi mood ada fisik juga ya gitu ya. Fisik, mental dan lingkungan gitu. Nah, fisik ini penting gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih yang mempengaruhi mood kita? Kan sebetulnya apa yang kita makan, berapa lama kita tidur atau istirahat, apa kita berolahraga atau enggak, itu kan menjadi sangat penting.
Balik ke sarapan pagi lah gitu ya. Nggak semua orang terbiasa sarapan pagi. Tapi hati-hati, hati-hati. Pada saat kita tidur malam, panjang kan kita tidur malam kan ya, beberapa jam gitu ya. Biasanya berapa sih? Lebih dari, paling tidak lebih dari 6 jam lah ya kita tidur tidur malam ya. Nah selama tidur malam itu kan tubuh kita bekerja sebetulnya. Enggak, dia bukannya nganggur gitu ya, tubuh kita bekerja, otak kita bahkan bekerja keras gitu ya, dia nge-file gitu ya di dalam, wah banyak yang dia lakukan gitu ya. Kalau bahasanya aku sih ya bikin filing lah dia gitu selama kita lagi tidur. Nah sebetulnya tubuh kita bekerja keras sehingga pada saat pagi-pagi tubuh kita tuh butuh energi gitu, butuh energi yang cukup besar loh. Nah sarapan pagi itu adalah sumber energi. Jadi suka ada salah, orang kan udah istirahat, ngapain nyari energi? Nggak, selama tidur tubuh kita kerja loh gitu. Jadi memang butuh energi pagi-pagi. Nah jenis sarapan seperti apa yang tepat itu tentu para dokter yang bisa memberikan arahan gitu ya. Tapi intinya sarapan pagi itu penting sebagai sumber energi kita dalam kita menjalankan aktivitas kita dari pagi sampai siang nanti gitu. Sebelum kita, atau snack pagi ya, sebelum kita ke kegiatan, ke asupan energi berikutnya. Penting banget Mas, aku setuju banget itu. Oke, ini sangat luar biasa sarapan juga. Nanti kalau udah kembali ke kantor, ya kerjanya dimulai dengan perlahan-lahan juga gitu ya Mbak ya, supaya tidak langsung kaget, secara bertahap supaya kita juga moodnya terus terbangun juga gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Lucy sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semua dari kita, termasuk aku juga, supaya kita tetap semangat bekerja setelah liburan gitu ya. Terima kasih Mbak Lucy, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Sama-sama, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, mental fatigue masa kini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, mental fatigue masa kini gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang lelah mental memang agak berat gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongnya masa pandemi seperti sekarang yang dimana stresornya lumayan banyak, baik dari ekonomi, percintaan, rumah tangga, pekerjaan, sosial, kesehatan yang pastinya, dan lain sebagainya. Nah gimana caranya supaya kita bisa terbebas dan mengatasi mental fatigue gitu ya. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Nidia Dwika Putri, MPASI psikolog dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nidia, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Matt, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak Nidia ya. Mbak, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang kayaknya ini menjadi permasalahan hampir 99,9% orang di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia karena kita menghadapi pandemik global kan, global pandemic gitu ya. Nah, menjadi sangat penting bagi kita untuk tahu cara mengatasi mental fatigue atau kelelahan mental seperti itu. Tapi sebelum membahas gimana caranya mengatasi mental fatigue, kita harus tahu dulu nih yang dimaksud dengan mental fatigue itu yang kondisi yang seperti apa dan penyebabnya apa sih Mbak Nidia? Iya. Di masa pandemi ini bisa dikatakan hampir setiap orang yang masih mengalami yang namanya mental fatigue. Nah kalau kita pengen tahu dulu apa sih penyebabnya, tentunya kita harus bisa paham dulu yang dimaksud dengan mental fatigue itu apa sih. Mental fatigue adalah suatu kondisi tubuh di mana merasa mengalami keletihan yang luar biasa, tapi tidak hanya secara fisik, namun juga secara emosi dan secara mental. Jadi seperti ini Mas, biasanya ketika kita capek secara fisik, kalau kita kita lakukan dengan istirahat yang cukup, tidur dengan 8 jam, atau misalnya asupan gizi yang baik, setelah itu tubuh kita akan terasa fresh kan, ya, atau segar kembali. Namun tidak demikian ketika seseorang atau individu mengalami kelelahan secara mental. Begitu udah istirahat
istirahat yang cukup, karena begitu bangun terasa kok rasanya masih sebegitu letihnya ya, kan artinya gini, secara fisiologis dan psikologis sebenarnya dua hal ini berbeda, namun sering hadir secara bersamaan, jadi nggak bisa dipisahkan, saling mengiringi satu sama lain gitu. Nah ini juga bisa dilihat dari ketika misalnya bekerja, misalnya konsentrasinya menjadi menurun, terus ambang toleransinya juga menjadi menurun, atau menjadi lebih sensitif terhadap sesuatu misalnya. Nah biasanya ini juga mengganggu pola tidur misalnya, dan tentunya ini diakibatkan oleh kerja atau aktivitas kognitif yang berkepanjangan tanpa diimbangi dengan pola hidup yang sehat, yang tidak sehat, seperti itu Mas. Oke ya, berarti memang mental fatigue ini adalah kondisi ya intinya lelah banget gitu ya. Mungkin karena stresor yang terjadi sekarang, masa pandemi dan lain sebagainya. Mungkin ada teman-teman kita yang ya nasibnya agak kurang beruntung harus mengalami efisiensi karyawan mungkin di tempat kerjanya. Dan percayalah itu bukan satu-satunya karena banyak tempat yang juga melakukan hal yang sama dan kita harus legowo dan kita mencari solusi terbaik gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin jenis-jenisnya ada nggak sih Mbak? Maksudnya fatigue ini yang kemudian ada jenis tertentu atau sebenarnya tergantung dari keparahannya mungkin yang ya lelah-lelah biasa gitu. Ada juga yang sampai mungkin ke tahap stres bahkan depresi gitu Mbak. Oke. Jadi gini Mas, sebenarnya kalau bukan jenis mental fatigue-nya ya Mas ya, jadi mental fatigue ini kan payung besarnya itu adalah kelelahan secara fisik atau misalnya diakibatkan oleh stres. Tapi stres yang hadir nggak selalu menimbulkan kelelahan kan ya. Namun apabila stresnya tidak diatasi, tentunya bisa berdampak pada kondisi si individu itu sendiri. Jadi di sini kelelahan mental ini bukan merupakan sebuah tanda, namun sebuah gejala, di mana apabila tidak diatasi tentunya akan mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya yang mungkin akan memicu gangguan-gangguan seperti misalnya kecemasan atau gangguan depresi lainnya. Jadi bukan jenis-jenis dari mental fatigue-nya ya, namun apabila dari mental fatigue-nya itu tidak diatasi akan berlanjut ke arah gangguan yang lebih serius gitu. Nah, gangguannya apa? Itu banyak sekali, bermacam-macam, bisa depresi, bisa kecemasan, gangguan suasana hati dan lainnya. Oke. Kalau kita berbicara tentang mental fatigue kan identiknya kalau kita berpikirnya ya Mbak Nidia ya kan mental fatigue atau lelah mental itu hanya terjadi pada orang-orang dewasa gitu yang udah ngomongin masalah percintaan, pekerjaan, sosial dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mental fatigue, lelah mental ini bisa dialami oleh orang-orang di range usia berapa aja sih Mbak? Apakah betul hanya orang-orang yang di usia produktif atau dewasa gitu, anak-anak atau lansia mungkin nggak akan mengalaminya? Atau sebenarnya semua orang punya kans yang sama mengalami yang namanya mental fatigue ketika stresornya mungkin terlalu bertubi-tubi seperti masa pandemi sekarang nih Mbak Nidia? Iya, kalau kita berbicara tentang mental fatigue sebenarnya bisa dialami oleh siapapun juga, tidak hanya di usia tertentu. Kalau kita berbicara hanya sebatas fatigue saja, mungkin bisa dikatakan dimulai dari usia 40, karena memang di usia segitu individu mengalami penurunan fisik yang cukup lumayan ya Mas ya. Tapi kalau untuk mental fatigue itu sendiri, siapapun di sini punya peluang yang sama, apalagi di situasi pandemi saat ini. Jadi nggak ada ukuran pasti, oh ini hanya berpotensi pada orang dewasa saja. Bahkan anak-anak dan remaja pun punya peluang yang juga cukup besar. Dan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan, terus beban stres, beban kerja. Dan jadi siapapun punya peluang yang sama sebenarnya untuk mengalami mental fatigue itu sendiri. Oke, semua punya kans yang sama. Di range usia termasuk juga jenis kelamin berarti ya Mbak ya? Iya, betul kan ya. Namun untuk jenis kelamin sendiri memang salah satu penelitian mengatakan perempuan sebenarnya lebih rentan. Jadi awalnya itu kan lebih rentan terhadap stres. Kenapa? Bukannya kalau kita fokus pada konstruksi sosial, di sini perempuan biasanya mempunyai peran ganda ya Mas ya. Misalnya di satu sisi dia harus mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, tapi di sisi lain dia juga harus berperan sebagai wanita karir atau seorang pekerja gitu. Sehingga itu juga mempengaruhi perempuan lebih rentan terhadap stres. Di samping itu juga perempuan juga dipengaruhi oleh yang namanya hormonal kan ya, ketika mau masuk menstruasi atau misalnya sedang masa kehamilan itu bisa mempengaruhi suasana hati perempuan. Dan yang lainnya juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup terkait dengan cara si perempuan dalam mengatasi stresnya tersebut. Oke, berarti memang perempuan karena mungkin selama ini ada atau
pepatah ya atau istilah mengatakan perempuan itu kan berpikirnya pakai perasaan. Itu juga berpengaruh nggak sih Mbak Nidia yang kemudian perempuan lebih rentan selain karena mungkin tadi tugasnya banyak ya, jadi ibu rumah tangga, jadi guru, apalagi di masa pandemi ini ya, guru anaknya yang sekolah online, terus jadi menteri keuangan juga di rumah kan gitu kan, dan lain sebagainya. Ini menjadi faktor-faktor yang mengapa akhirnya perempuan menjadi lebih riskan atau berisiko mengalami mental fatigue seperti itu. Dan apakah memang pasti semua perempuan akan mengalami seperti itu atau tergantung pada kondisi dan situasi kesehatan mental dari masing-masing perempuan berarti? Iya, karena kembali lagi ya Mas ya, karena peran ganda tersebut. Tapi kalau dikatakan pasti sebenarnya belum tentu. Tergantung dari bagaimana personality atau karakter dan bagaimana cara dia menghadapi stres. Nah, seperti yang kita ketahui juga, yang namanya hidup kita tidak bisa terhindar dari yang namanya stres. Sebenarnya stres itu juga dibutuhkan loh Mas ya, untuk kita lebih bisa berkembang, belajar untuk menemukan problem solving yang efektif. Namun apabila misalnya tidak berhasil mengatasi stres, akhirnya kita beradaptasi dengan stres itu sendiri dan kita hidup berdampingan dengan stres, sehingga mungkin tidak semua individu juga yang menyadari bahwa mereka sedang mengalami kelelahan secara mental gitu. Jadi kalau ditanya apakah semua perempuan, tidak semua perempuan akan mengalami kelelahan mental, belum tentu kan ya, cuma lebih rentan iya biasanya seperti itu. Oke, lebih rentan iya tapi tidak selalu gitu ya. Nah, ada nggak sih Mbak, maksudnya kita orang-orang di sekitar bisa melihat kalau ini orang ini mengalami mental fatigue nih gitu ya. Ada nggak sih yang kelihatan banget kalau dari dalam kan, kalau kita ngomongin mental kan ya susah-susah gampang ya gitu. Nah kalau untuk orang-orang di sekitar atau mungkin kitanya sendiri, ada nggak sesuatu hal gejala atau yang kayaknya bisa dilihat bahwa orang ini mengalami mental fatigue atau kita sendiri yang mengalami mental fatigue gitu? Iya, memang dibutuhkan self awareness yang cukup tinggi ya Mas ya dari diri si individu itu sendiri, karena memang kalau kelelahan secara mental seperti yang saya katakan itu berbeda dengan kelelahan secara fisik. Ibaratnya kalau kita sakit secara fisik atau misalnya ada luka itu bisa terlihat dengan kasat mata, namun nggak demikian ketika kita mengalami kelelahan secara emosional atau kelelahan secara mental. Nah biasanya perlu disadari misalnya dari mulai daily functionnya kita mampu nggak dijalani seperti biasa atau mengalami kemunduran. Ya. Seperti misalnya jam tidurnya atau misalnya begitu bangun itu kayak nggak ada gairah, nggak ada semangat, motivasinya menjadi turun, atau dalam mengerjakan sesuatu konsentrasinya juga menjadi sangat menurun sekali. Lalu yang kedua bisa dilihat juga dari ambang toleransinya. Biasanya mungkin berhadapan pada situasi yang mungkin sebenarnya biasa saja dia berasa lebih tenang. Nah ketika dia mengalami mental fatigue bisa jadi menjadi lebih reaktif. Batas toleransinya menjadi menurun dan penurunan itu cukup drastis gitu. Sehingga dia menjadi lebih reaktif menghadapi suatu situasi yang biasanya ketika dia dalam kondisi yang moodnya oke, dia bisa lebih mentoleransi kondisi yang tidak nyaman gitu. Terus kan ya menjadi lebih sensitif juga kan terhadap berbagai hal kan ya. Dan secara perlahan mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk sendiri atau mulai menarik diri. Itu bisa tanda-tanda bahwa dia sedang mengalami kelelahan secara mental. Nah, kalau misalnya ditanya apakah individu menyadarinya, ya perlu self awareness yang cukup tinggi. Tapi biasanya orang-orang sekitar kadang-kadang ada yang lebih peka karena memang terjadi perubahan sikap dari si individu tersebut. Betul. Oke. Memang kalau kita ngomongin tentang mental fatigue ya satu tadi Mbak Nidia sebutkan self awareness menjadi sangat penting gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita sebagai satu lingkungan tertentu kita bisa melihat ini biasanya orangnya periang gitu. Tiba-tiba kok jadi pendiam, nggak mau ngobrol, sering menyendiri, mukanya bermuram durja gitu ya. Nah ini juga harus diantisipasi dan dilihat bahwasanya ada apa, apakah mengalami mental fatigue atau seperti apa, dan kita harus nyari solusinya. Nah ngomong-ngomong tentang solusi, bagaimana cara mengatasi mental fatigue masa kini yang mungkin bertubi-tubi, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Mbak Nidia ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini mental fatigue masa kini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Mbak Nidia Dwi Kaputri, MPAS psikolog dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Kita kembali lagi nih ke Mbak Nidia. Mbak, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang mental fatigue kan ya sesuatu yang tidak terlihat sebenarnya. Kalau kita ngomongin physical sakit fisik gitu ya, ini kan bisa kelihatan gitu ya. Kita bisa langsung mengatasinya secara langsung, ada luka, ada gores atau luka bakar, itu bisa langsung mengatasi. Tapi kan kalau yang namanya mental fatigue atau kelelahan mental, ada gangguan kesehatan mental, kan sesuatu yang bisa jadi time bomb gitu ya, bom waktu yang bisa saja kapan-kapan meledak gitu kan, kapan waktu meledak. Nah, sebenarnya ketika orang mengalami yang namanya mental fatigue dari sisi yang ya mungkin kadarnya dari 1%, 2%, meningkat dari 50, 70, 80% gitu. Sebenarnya kita tidak mengharapkan sih, cuman maksudnya kita berbicara terburuknya, worst skenario-nya apa sih yang bisa terjadi, risiko terbesar atau terburuknya ketika orang benar-benar lelah banget mengalami yang namanya mental fatigue ini, Mbak Nidia. Iya, dan ya betul seperti yang Mas Matt katakan, kalau secara fisik itu bisa terlihat dengan jelas ya Mas ya, tapi tidak demikian ketika kita mengalami kelelahan secara mental ataupun secara emosional. Dan ya, caranya gimana sih? Memang perlu meningkatkan self awareness, misalnya belajar untuk memahami kondisi diri sendiri. Selain itu, apa sih yang terjelek apabila kesehatan mental fatigue ini tidak teratasi? Tentunya secara fisik itu juga menyerang, biasanya sakit kepala yang berkepanjangan. Nah, kalau secara mental bisa mengarah ke gangguan-gangguan yang lebih klinis lagi, seperti misalnya gangguan kecemasan atau bahkan gangguan depresi. Jadi sebenarnya seperti kita berbicara tentang gangguan depresi ya Mas ya, itu kan nggak serta-merta sebuah bawaan aja gitu ya, tapi memang akibat mungkin dari stres-stres kecil yang tidak diatasi, akhirnya si individu berdampingan hidup dengan stres, sudah adaptasi dengan pola hidup yang sebenarnya tidak tepat, tapi karena dia sudah adaptasi dia merasa oh nggak masalah kok, ini baik-baik saja gitu, yang akhirnya berkembang lebih lanjut lagi dan dia masuk ke dalam kondisi yang lebih berat, yaitu gangguan depresi. Tapi ya semoga nggak sampai ke sana ya Mas ya, apabila si individu memang memiliki self awareness yang cukup tinggi, merasa oh iya saya butuh bantuan nih, terjadi suatu perubahan pola hidup yang nggak sehat nih di diri saya gitu. Oke ya, berarti ya harapannya tidak sampai depresi dan lain sebagainya gitu ya, yang sangat membahayakan kan seperti itu ya. Oke, nanti akan kita lanjut lagi ngomongin tentang dampak-dampaknya seperti apa yang mungkin bisa saja terjadi yang tidak menjadi harapan kita, tapi kita harus waspada gitu ya Mbak Nidia ya. Nah, sebelumnya ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, kita bacakan ini dari @Hanggara ya. Nah, saya suka insomnia dan suka minum obat tidur. Namun walaupun saya tidur, saya tetap merasakan lelah seperti belum tidur gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan gimana solusinya? Wah, ini insomnia, suka minum obat tidur, habis itu tidur lelap, tapi pas bangun masih ada capek. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan gimana solusinya nih? Gimana nih Mbak Nidia? Nah, kemungkinan besar ini memang mengalami yang namanya kelelahan secara emosional, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kalau misalnya kita kelelahan secara fisik, begitu kita istirahat yang cukup, yang kita butuhkan waktu untuk tidur kan sebenarnya sepertiga dari 24 jam yang kita miliki dalam sehari, artinya 8 jam. Kalaupun tidak 8 jam, tidak kurang dari 6 jam. Nah, apabila itu terpenuhi, harusnya begitu bangun kembali segar. Tapi ketika begitu bangun dia merasa tetap kelelahan, berarti mungkin memang ada sesuatu yang dia belum mampu untuk mengidentifikasi. Coba dicek lagi, ya, bagaimana beban-beban pekerjaan, apakah sudah dapat terselesaikan atau belum. Terus kenali dulu, mungkin sulit untuk kita mengenali pikiran, tapi kenali dulu yuk, perasaan apa sih yang muncul di hari itu, atau lebih banyak mengalami emosi-emosi seperti apa, emosi positifkah atau emosi negatifkah, ya. Kalau perlu mungkin bisa untuk ditulis ya Mas ya poin-poinnya, kan otak kita itu nggak bisa berhenti ya, selalu penuh kan ya. Kita belajar untuk menyadari, karena sebenarnya bersyukur kalau kita terus berpikir, artinya kita masih hidup gitu kan ya. Justru
hati-hati ketika memang kita nggak mikirin apa-apa lagi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sadari pikiran-pikiran yang muncul apa saja sih, apakah itu pikiran yang memang harus kita pikirkan saat ini, atau sesuatu yang terjadi di masa lalu yang terus kita recall memorinya, atau sesuatu yang belum tentu terjadi akhirnya menimbulkan kecemasan bagi diri kita. Jadi perlu sekali untuk kenali pikiran-pikirannya dulu, Mas, sebenarnya. Karena begini, Mas, kalau kita berbicara tentang pikiran, perasaan, sama tingkah laku, itu 3 hal itu saling mempengaruhi. Jadi misalnya ketika kita merasakan emosi yang negatif, makanya kalau kita belajar untuk mengidentifikasi apa sih hal yang pertama sedang kita pikirkan, atau automatical thoughts yang kita apa. Kalau seperti yang Mbak Lucy tadi mengatakan, kalau kita mikirin yang indah-indah atau yang happy-happy, itu pasti akan mempengaruhi moodnya kita, gitu loh. Cuman kita itu cenderung untuk sulit mengidentifikasi pikiran, jadi langsung fokusnya ke perasaan, kan ya. Nah, belajar untuk mengidentifikasi apa ya triggernya, kan ya. Apakah sebenarnya tidak ada trigger, tapi kan ya, munculnya secara tiba-tiba aja. Nah, perlu juga itu dicek lebih jauh apakah memang sudah mengalami yang namanya gangguan kecemasan, atau cuma sekedar kan ya, memang ada permasalahan yang belum terselesaikan, gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ed Hanggara tadi ya, dan semoga tetap bisa kembali beristirahat, bisa tidur nyenyak, dan bisa sehat lagi gitu ya Mas Hanggara ya. Terima kasih sudah menghubungi kami di Bincang Sehati. Kita lanjut lagi. Mbak Nidia, ini kan ya berbicara tentang pandemi memang nggak ada selesainya, banyak sekali yang harus dibahas gitu ya, dan harapan kita ya pandemi segera usai. Tapi kalau mau nggak mau kita ada di kondisi di mana pandemi yang terus menggerus semangat kita. Kalau kita nggak pinter-pinter untuk mengatur kesehatan fisik dan mental kita, ini menjadi sangat berbahaya kan. Nah, apa sih dampak yang kemudian terjadi ketika kita masih dihadapkan dengan pandemi yang sudah lebih dari setahun berjalan di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, yang membuat ya kesehatan kita menjadi was-was gitu ya, kita jadi khawatir, jadi takut. Bahkan tidak jarang kemarin kita melihat ada berita-berita informasi yang mengabarkan bahwasanya banyak orang yang melakukan self-harm sampai suicidal action karena mereka kayaknya udah terlalu capek banget, udah terlalu lelah sampai akhirnya mengakhiri nyawanya, mengakhiri hidupnya karena mereka udah nggak kuat lagi bahasanya untuk menahan beban hidup yang teramat berat ini gitu. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika mungkin datangnya bertubi-tubi terus dan membuat mental kita benar-benar level fatigue-nya mungkin fatigue kuadrat gitu mungkin ini Mbak Nidia, gimana nih? Iya, betul. Karena memang di situasi pandemi ini kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana ketidakpastiannya sangat tinggi sekali ya Mas ya. Itu membuat kita merasa cemas, merasa juga overthinking gitu kan ya. Jadi bisa kita lakukan apa? Pertama sekali kita mesti mengelola pikiran kita. Memang mengelola pikiran itu bukan hal yang mudah. Dalam artian di sini bukan memaksakan diri harus berpikir positif. Mungkin di situasi seperti ini, apalagi mungkin teman-teman yang mengalami yang namanya PHK gitu ya, nggak bisa positifnya itu di mana gitu kan ya. Tapi kelola pikiran dalam artian seperti ini, karena perlu kita belajar untuk membedakan mana hal yang bisa kita kendalikan, mana hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, oke, situasinya pandemi, makanya kita nggak bisa untuk menghentikan si virus corona itu saat ini. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Ketika misalnya kita beraktivitas, kita harus menjaga tetap melaksanakan yang namanya protokol kesehatan kan ya. Terus kalau misalnya kita punya pikiran, aduh kayaknya nggak bakal bisa ngapa-ngapain kan ya, yakin nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan kita sekarang bekerja misalnya WFH, ada nggak hal lain yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan atau kita menjadi lebih produktif gitu kan ya. Jadi di sini pikiran tuh penting sekali dikelola. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pikiran itu akan mempengaruhi bagaimana perasaannya kita. Nah, yang kedua itu perlu juga untuk belajar kelola perasaan. Nah, kelola perasaan ini bisa dikatakan susah-susah gampang ya Mas ya. Karena itu yang sering cukup banyak juga selama pandemi, bahkan untuk pasien psikolog sebenarnya bisa dikatakan mengalami peningkatan dengan kasus-kasus seperti self-harm, terus depresi, kecemasan kan ya. Nah, mengelola emosi biasanya orang yang melakukan self-harm itu kemampuan untuk rilis atau kemampuan untuk regulasi emosinya biasanya tidak terlalu bagus. Jadi sehingga dia mencari cara yang nggak tepat untuk rilis tensionnya dia gitu. Nah, itu yang kita bantu belajar yuk, makanya apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa meningkatkan emosi kamu menjadi lebih positif, misalnya melalui aktivitas olahraga atau sekedar kegiatan fisik biasa, atau lakukan coba self care yang bisa meningkatkan emosi-emosi positif di dalam diri kamu. Lalu yang terakhir yang nggak kalah penting juga penting sekali untuk kelola harapan, karena di situ
di pandemi ini, kenapa saya katakan penting untuk kelola harapan, mungkin kita di awal tahun atau misalnya sebelum pandemi, kita sudah punya target kan ya, mau melakukan A, B, C, D. Nah, perlu untuk kita kelola. Di situasi seperti ini, mungkin nggak ya, kan itu semua bisa terpenuhi, atau ada hal nggak yang mungkin kita tunda dulu. Karena kalau kita paksakan, itu bisa sebagai pemicu stres menjadi lebih berkembang dan menjadi lebih tinggi. Jadi 3 hal itu, kelola pikiran, kelola perasaan, lalu kelola harapan. Oke, pikiran, perasaan, dan harapan. Wah, ini sangat luar biasa ya. Bagaimana cara kita mengelola pikiran kita supaya tetap positif, perasaannya juga tetap positif, dan harapannya tetap positif. Meskipun harapannya mungkin agak berat, tapi percayalah esok hari pasti akan ada matahari yang bersinar cerah gitu ya. Sangat luar biasa nih Mbak Nidia. Oke, nanti di segmen terakhir Mbak Nidia kita akan membahas apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa kembali tenang, kembali bahagia ketika kita mengalami kelelahan yang sangat berlebihan gitu ya. Tapi nanti di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini mental fatigue masa kini. Dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal atau tips simple sederhana yang bisa kita lakukan ketika mungkin kita sudah merasakan kelelahan yang sangat berlebihan ya. Nah mungkin ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Simple tapi insya Allah bermakna lah gitu ya. Masih bersama dengan Mbak Nidia Dwika Putri MPH psikolog dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Mbak Nidia, kita lanjut lagi segmen terakhir, kita akan bahas beberapa tipsnya ya. Yang pertama adalah mengubah pola makan. Seberapa besar sebenarnya pengaruh pola makan pada ya kalau mengatasi kelelahan kan kalau lelah, capek, lapar gitu ya. Tapi kan ini tidak hanya sekadar lelah, capek, lapar kan, tapi kita juga lapar fisik iya, lapar mental juga iya. Pengaruh pola makan seperti apa sih Mbak? Iya, kalau pola makan bisa dikatakan itu cukup berpengaruh sekali ya Mas Matt ya. Kita ambil contoh seperti ini, ketika seseorang dalam kondisi stres, biasanya itu dia makan terlalu banyak atau kekurangan nafsu makan sama sekali. Atau misalnya ketika dia makannya secara berlebihan, biasanya cenderung makanan yang dikonsumsi dia makanan yang tidak sehat. Misalnya yang banyak mengandung penyedap gitu ya, banyak micin gitu ya, terus atau misalnya makan yang manis-manis sehingga meningkatkan kadar kan ya, jadi kayak kalau anak kecil jadi sugar rush gitu ya Mas ya katanya kan ya. Jadi memang penting sekali pola hidup yang sehat, gizi yang pas, kan yang seimbang kan ya, karena akan mempengaruhi bagaimana kita nanti beraktivitas kan ya, kondisi fisiknya kita kan ya. Jadi ketika seseorang dalam kondisi yang stres kan ya, misalnya makannya berlebihan, nggak bisa itu sebagai indikator wah dia kayaknya lagi happy nih, gemukan gitu kan. No, jangan-jangan kan ya, justru kan ya itu copingnya dia namun tidak tepat. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu bisa dikatakan nggak baik. Oke, copingnya itu nggak tepat gitu ya. Oke, nah ini kan menjadi sangat penting apalagi kalau kita masa pandemi ya, mungkin alasannya, excuse-nya adalah nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kemana-mana. Juga restoran nggak ada yang dine in, meskipun sekarang sudah banyak yang dine in, tapi akhirnya mereka excuse-nya pesan online dan yang dipesan junk food tadi seperti disebut sama Mbak Nidia ya. Kalau bisa tetap yang sehat karena ini bisa untuk mengimbangi antara kesehatan fisik dan juga mental gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua adalah perbanyak minum air putih. Seberapa besar efek dari terhidrasi dengan baik air putih dengan kesehatan mental kita ini Mbak Nidia? Karena memang nggak bisa dipungkiri ya Mas, efeknya cukup besar sekali. Karena apabila kita kekurangan cairan, tentunya akan mempengaruhi sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Betul. Nah, ketika sirkulasi darahnya juga bermasalah, kan tekanan oksigen juga menjadi menurun, kognitif makanya kurang minum nih kalau misalnya nggak fokus gitu kan. Jadi seberapa penting, sangat penting sekali kalau bisa memang tercukupi dalam satu hari itu 8 gelas gitu. Karena itu membantu untuk meningkatkan fokus dan konsentrasinya kita ketika sedang bekerja. Oke ya, berarti sangat penting nih terhidrasi dengan baik apalagi masa pandemi ya, supaya kita juga tetap
sirkulasi darahnya berjalan dengan lancar, kitanya juga tetap fokus gitu ya, supaya oksigennya bisa masuk ke dalam aliran darah, kitanya juga bisa fokus kerja dan menyelesaikan masalah, mengatasi masalah, mencari solusi kalau kita lagi ada problematika. Oke, kita lanjut poin yang ketiga nih, Mbak Nidia. Mengelola stres, gampang bagi kita untuk bilang, aduh ya memang stres sih, kita harus kelola dengan baik. How you manage your stress kan. Tapi yang namanya stress management itu bukan sekadar tidak mudah untuk sekadar membalikan telapak tangan kan gitu. Nah, mengelola stres yang baik dan bijak ini yang seperti apa sih, Mbak? Memang kalau secara teori kesannya mudah ya, Mas. Yes. Sulit mungkin. Jadi biasanya kan stres itu dipicu karena beban kerja yang nggak terselesaikan. Jadi perlu sekali, khususnya di masa pandemi ini, dengan waktu kita bisa dikatakan 24 jam nggak cukup. Terus segala sesuatu mungkin kita yang harus memanage sendiri. Beda ketika sebelum pandemi sudah lebih jelas sebenarnya. Oke, berangkat kerja jam sekian, terus selesai jam sekian gitu. Kalau sekarang kan bisa kita atur sesendirinya, namun membuat kita menjadi kayak wow, overwhelmed gitu ya, Mas ya. Jadi perlu sekali pertama itu untuk memanagenya buat daily activity kan ya. Jadi kayak to do list. Besok itu saya harus melakukan apa ya? Nggak perlu langsung seminggu, misalnya per 2 hari. Lalu lakukan evaluasi secara berkala. Oke nggak ya jadwal ini? Lalu buat prioritas dulu. Mana sih yang mau? Oh semuanya penting, tapi pasti ada dong yang lebih penting di antara yang semua penting ini. Selesaikan dulu yang itu. Lalu setelah itu, makanya jangan lupa juga untuk tetap terkoneksi dengan orang lain, karena bagaimanapun juga maupun si individu ini termasuk orang yang extrovert ataupun introvert, kalau kita ingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, jadi terkoneksi sama orang lain itu sangat penting sekali. Mungkin durasinya atau intensitasnya tidak setinggi dulu, tapi jangan sampai terdisconnect. Iya. Oke. Jangan lupa untuk melakukan self care, Mas. Nah, Penguatan diri sesederhana mungkin sekedar baca buku atau melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan emosi positif di dalam diri kita. Oke, yang terakhir Mbak, istirahat sama olahraga juga penting nggak sih? Penting banget. Jadi seperti saya katakan tadi, tidur kalau bisa itu sepertiga dari waktu yang kita miliki, kalaupun tidak cukup dari 8 jam, tidak kurang dari 6 jam. Terus kenapa olahraga juga penting kan ya? Karena sebenarnya olahraga nggak cuma baik buat kesehatan fisik, tapi juga baik untuk memperbaiki atau meningkatkan suasana hati. Karena ketika kita olahraga, tubuh kita juga memproduksi hormon-hormon yang sehat ya Mas ya, hormon-hormon yang buat bahagia gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nidia sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semua tetap bahagia meskipun semua dari kita mungkin mengalami mental fatigue, tapi percayalah bahwa ada harapan baik esok hari ya. Tadi kalau ngomongin tentang pikiran, perasaan, dan harapan harus terus ada gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nidia, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.